Bu Kasriani. Baik Bu Suci, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Sopeng serta jajarannya, beserta tim fasilitasi Pemprov. Singkat saja untuk bab 1 Kabupaten Sopeng, latar belakang 1.1 latar belakang. Nah, pada sub latar belakang masih belum menggambarkan nilai strategis RPJMD-nya. Disarankan agar ditambahkan narasi gambaran singkat capaian pembangunan Kabupaten Sopeng dalam kurun waktu 2020 sampai 2024. Terus pada 1.2 identifikasi dasar hukum, untuk hal ini disampaikan oleh Biro Hukum, mungkin akan disampaikan secara tertulis, Pak. Kemudian pada 1.3 hubungan antar dokumen, metode penyusunannya belum terstruktur seperti sebaiknya disusun secara berturut. Maksud hubungan antar dokumen berbentuk narasi, kemudian gambar atau bagan yang berakhir penjelasan dari gambar bagan. Sedangkan di dokumen yang kami sempat baca, yang nampaknya recording in progress. Halo. Silakan dilanjut. Silakan dilanjutkan. Suara Bu. Nampak bagannya di akhir dari tulisan dari subbab itu. Semestinya dari awal bagan, dari pertama dulu bagan, baru kemudian penjelasan dari bagan tersebut. Terus untuk 1.4 alhamdulillah sudah sesuai sampai dengan 1.5. Recording stopped. Demikian Bu Suci. Mohon maaf bila ada salah. Makasih banyak. Iya, makasih banyak Bu Ani. Masukannya nanti minta tolong secara tertulis ya supaya lebih mudah dipahami oleh tim penyusun Kabupaten Sopeng. Baik, Bapak Ibu, kita melangkah ke bab berikutnya. Di bab 2 itu memuat substansi tentang gambaran kondisi umum daerah, di mana dibagi 4 aspek dan juga ada beberapa indikator pembangunan mulai dari 2020 hingga 2024 yang wajib untuk disajikan gitu ya, kecuali kalau datanya belum tersedia di tahun tersebut gitu. Kemudian ada juga subbab terkait dengan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta subbab permasalahan dan isu strategis. Nah, sekarang saya persilahkan. Tidak terdengar. Tidak terdengar suara Siti. Sesuai dengan perangkat daerahnya masing-masing. Gimana? Dipersilahkan untuk dipersilakan Bapenda dan BKAD untuk memberi masukan dulu di bab 2.2 gambaran pengelolaan keuangan, gambaran keuangan daerah. Ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basuk di gambaran keuangan daerah. Basuk gambaran keuangan daerah. Tolong diikuti ini ya, diikuti untuk pemaparannya di depan, yang share screen-nya disesuaikan, Basuk. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Sopeng beserta seluruh jajaran, teman-teman tim evaluator dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, izin menyampaikan ada beberapa hal yang bagi kami penting untuk menjadi pertanyaan. Yang pertama, tolong ditampilkan tabel proyeksi pendapatan yang 2025-2030.
Ya, oke, ya ini. Ya. Mohon izin, apakah saya tidak keliru atau bagaimana? Karena yang ditampilkan di sini adalah tabel proyeksi pendapatan 2026 sampai 2030. Sementara berdasarkan Inmen yang dimuat di dalam RPJMD 2000 adalah 2025 sampai dengan 2029, menyesuaikan dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sementara 2030 itu adalah rencana RPJMD transisi nanti. Nah, di sini tidak terlihat target pendapatan untuk tahun 2025. Nah, kalau target pendapatan di Runwal RPJMD 2025-2030 ini tidak terlihat, kami akan kesulitan untuk melakukan pandangan-pandangan, tafsiran-tafsiran terkait dengan proyeksi pendapatan sampai dengan 2030. Karena pasti yang akan menjadi baseline-nya kami adalah realisasi pendapatan 2024. Sementara kami tidak bisa melihat berapa sih target pendapatan yang diproyeksikan oleh teman-teman Bapenda Kabupaten Sopeng ataupun misalnya masih tidak berbentuk OPD sendiri, apakah tidak menampilkan di 2025. Jadi kami akan kesulitan di dalam menilai dari 2026 sampai dengan 2030-nya nanti. Nah, seperti ini. Kalau kita berbicara realisasi pendapatan di tahun 2024, target PAD, realisasi PAD ada di angka 178,15 miliar. Nah, langsung loncat menjadi target pendapatan di tahun 2026 sebesar 197,076 miliar. Begitu juga dengan target realisasi dana transfer di tahun 2024. Tidak ada juga yang bisa kami jadikan rujukan untuk tahun 2026. Saya kira itu untuk saya sementara, Ibu Suci, karena kami agak kesulitan kalau kita tidak terlihat target proyeksi pendapatannya nanti di tahun 2025 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kabid masukannya. Tolong teman-teman dari tim penyusun Kabupaten Sopeng untuk bisa melengkapi saran ya. Dan tentu setelah dilengkapi datanya, karena datanya belum lengkap, jadi barangkali saran-sarannya tadi belum bisa ini ya disampaikan. Namun secara umum ketika data sudah lengkap, tentu baiknya gitu ya, baiknya sesuai sarannya Pak Kabid tadi dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan atau upaya-upaya apa yang akan ditempuh untuk mencapai proyeksi pendapatan. Tentu paling tidak ada hal seperti itu ya. Barangkali seperti itu ya Pak Kabid ya, kalau sudah dilengkapi datanya nanti ya. Baik, silahkan dilanjutkan untuk keuangan untuk memberikan masukan. BKAD silahkan. Ya, siap Bu Suci, izin. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Kami dari BKAD lebih memfokuskan mengingatkan untuk belanja-belanja yang sifatnya mandatori. Nah, di bab 2 ini kami perhatikan bahwa sama seperti tadi dari Pak Kabid di Bapenda mengatakan bahwa di proyeksi belanja itu masih menjanjikan dimulai dari tahun 2026 sampai 2030. Jadi tidak kelihatan di tahun 2025-nya. Nah, kemudian kami fokusnya di belanja pegawai. Kami perhatikan bahwa untuk belanja pegawai dari tahun 2020 sampai 2024 itu fluktuatif ya Pak ya. Dari 2023 ke 2024 malah cenderung meningkat. Kemudian diperbandingkan dengan proyeksi belanja pegawai dari 2026 sampai 2030 seperti itu juga cenderung meningkat. Nah, perlu kami ingatkan bahwa untuk proporsi belanja pegawai itu tidak boleh melewati angka 30% di tahun 2027.
Nah, sementara untuk posisi sekarang itu di tahun 2025 kami dapat datanya dari BKAD Kabupaten Sopeng itu sudah berada di posisi 39 setelah dilakukannya efisiensi. Waktu di pokok dia masih di posisi 37,08%. Kemudian setelah dilakukan efisiensi menjadi 39. Jadi mungkin ini menjadi perhatian untuk Kabupaten Sopeng dalam melakukan proyeksi khususnya belanja-belanja yang sifatnya mandatori. Seperti tadi belanja pegawai itu sudah melewati jauh sekali melewati sudah 30 di angka 39% di posisi 2025. Kemudian saya koreksi izin Bu, Ya, Bu. Basok hentikan share screen tak biar saya saja karena kita belum tidak bisa mengikuti penjelasannya ini deh. Nanti saya saja. Oh, begitu. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Yang saya share sudah kelihatan yang saya share. Iya. Sudah, Bu. Sudah ya dengan belanja Ya. yang kita jelaskan Iya. ya. Iya. Iya, Bu. Yang terkait belanja pegawai, Bu, ini kan 2026 sampai 2030 itu malah cenderung meningkat. Iya. Sementara berdasarkan undang-undang untuk belanja pegawai itu di tahun 2027 itu sudah harus berada di posisi 30%. Nah, sementara kalau kita lihat di tabel ini belanja pegawainya dari 2026 ke 2027 itu sudah dari 527 menjadi 530. Berarti meningkat. Sementara posisi sekarang saja di 2025 itu sudah berada di posisi 39% untuk belanja pegawai. Jadi mungkin ini masukan bagi Kabupaten Sopeng untuk melakukan proyeksi khususnya belanja-belanja yang sifatnya mandatori perlu diperhatikan karena batasnya sampai 2027. Batasnya sampai 2027, entah itu belanja pegawai, belanja infrastruktur, belanja pendidikan. Itu masukan kami. Kemudian untuk ini ada yang tabel ini, Bu, yang tabel perhitungan belanja pegawai di halaman yang persentase. Yang tabel berapa, Dek? Yang belanja ini pegawai. perkataan? Bukan, Bu. Ada yang belanja pegawai saya sempat Oh, lihat yang tadi. itu. Yang belanja pegawai, Bu, yang perhitungannya. Ada perhitungan belanja pegawai, Berarti di atas ya. pendapatan. Ini proyeksi belanja Iya. di sini. Ini babnya, ini proyeksi belanja. Di sini di bagian sini ada Proyeksi belanja. Bukan di proyeksi belanja, Bu. Dia di atas. Oh, di atas. Di atasnya lagi, iya. Dia masih di 2000. Data berapa? Saya sementara 2002. tadi. Nah, ini, Bu, di tabel 2307. 2307, Bu. Proporsi total belanja pegawai terhadap total pengeluaran. 2307. Ini ya. Ya, Ini. yang 307, Bu. Iya. Ini 2307. Saya cuma mau memastikan ke Kabupaten Ya, ini. Sopeng. Kelihatan nggak yang saya share? Iya. Iya, Bu. Sudah itu. Itu, Bu. Nah, ini yang tabel 2307 ini adalah proporsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran. Apakah yang dimaksud di tabel 2307 ini adalah tabel yang seperti yang saya katakan tadi, yang perhitungan belanja pegawai yang sesuai mandatori. Kalau memang berdasarkan perhitungan untuk melihat berapa tingkat persentase belanja pegawai, itu seharusnya belanja pegawai di luar dari tunjangan guru diperhadapkan dengan belanja daerah. Itu persentasenya. Nah, sementara kalau di tabel 2307 ini dilihat belanja pegawai terhadap total pengeluaran. Sementara yang menjadi fokus
yang diatur dalam undang-undang itu adalah yang perhitungan itu tadi yang saya katakan bahwa belanja pegawai dikurang di luar dari tunjangan guru dibagi dengan belanja daerah. Seperti itu, Bu. Kemudian yang untuk proporsi belanja modal juga, Bu, izin yang proyeksi. Halo, Bu. Ya, oke deh. Proyeksi belanja modal ya. Iya, Bu. Di Di bawah berarti ya. tabel 2312. 2312. Yang ini. Ini ya. 2312. Ini ya. 2312 ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Yang di belanja modal, Bu, khusus belanja modal. Di situ ada total belanja modal itu sudah cukup bagus karena proyeksi dari 2026 sampai ke 2030 itu sudah cukup meningkat. Cuman tetap lagi kami ingatkan bahwa untuk belanja infrastruktur itu harus di angka 40% untuk di 2027. Jadi untuk Kabupaten Sopeng mohon untuk diperhatikan belanja-belanja mandatori tadi. Jadi untuk di proyek ini kalau bisa diperhadapkan juga untuk tahun 2025 posisi sekarang. Mungkin itu saja, Bu, dari kami dari BKAD. Nanti juga kami sampaikan secara tertulis tapi harus ada ini, Bu. Yang ini tabel proyeksi ini sebaiknya ada tahun 2025. Ya, benar-benar. Harus Iya. dilengkapi ya. Iya. Dilengkapi. Tolong Siap. Pak Kaban ya, supaya nanti masukannya bisa lebih komprehensif. Tapi tadi sudah jelas sekali beberapa catatan memang ya, termasuk presentasi belanja pegawai, yang mandatori tentunya yang tadi itu yang diingatkan ya. Iya, Dan Pak. Iya, Bu. melengkapi data tahun 2025. Terima kasih banyak masukannya, Bu. Siap, Bu. Makasih Iya, Bu. banyak. Terima Minta kasih, Bu tolong Suci. tertulisnya nanti disampaikan. Siap, Bu. Meskipun Tapi nanti begitu. ya Ah. barangkali akan berbeda nanti masukannya ketika ada data, tetapi tidak apa-apa diberi masukan saja dulu, Bu, supaya Iya. nanti saat di ranhir kita bisa lebih mencermati lagi ya. Oh ya, siap Bu Suci. Iya, Bu, Ya. terima kasih, Bu. Ya, Ya, terima kasih siap, banyak. Bu. Siap, Bu. Baik, kita ke subbab 2.1 sudah ada perangkat daerah yang siap untuk memberikan masukan. Ketahanan pangan Bu Suci. Ketahanan Silakan, pangan Bu Pak Suci. Husni. Yo. Ya, Assalamualaikum silakan, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Badan Banda Sopeng yang saya hormati Bu Suci dan teman-teman semua. Saya langsung saja ke tabel ini Bu. Tabel 218 terkait dengan skor pola pengharapan. Oke. Enggak ya. Saya nggak membaca. Sorry. Dia nggak mau. Tabel 218. Ya, sabar. Pak, ini sersinya nggak mau nih kayaknya. Mau jadi kasih itu PDF-nya, Daytona sanggup bro he. Tunggu ya, Pak. Skor pola pengharapan. Ya. Ya, tunggu Pak. Jauh nih menyarannya PDF he. Halaman dulu Bu Suci. Ya. Oh, yang ini Pak? Dua ya. Skor pola pengharapan ya ini Bu, ya betul. Ya. Ya, kalau kita lihat sini tabel 218 ini barangkali perlu penyesuaian dengan data dari Badan Pangan Nasional. Karena apakah Bapak menggunakan data Badan Pangan Nasional atau menggunakan
data survei mandiri, karena saya lihat di sini sumbernya Badan Pusat Statistik. Data BPS itu sama dengan data dari Badan Pangan Nasional. Barangkali perlu dicermati kembali nih Pak. Jadi nanti kita bisa buka portal satu data dari Badan Pangan Nasional, karena ini agak beda datanya ini di skor pola pangan harapan. Jadi data 2024 juga itu sudah tersedia. Jadi nanti dari dasar ini kita bisa menentukan baseline sampai indikator kinerja target-targetnya. Jadi nanti kita gunakan data itu. Itu yang pertama Bu. Jadi nanti menyesuaikan data Bappenas dengan data ini apakah menggunakan survei mandiri atau bagaimana? Karena saya lihat datanya di sumber datanya di BPS, data BPS sama dengan data dari Bappenas. Ya, lanjut Bu. Ke tabel 44. Cuma dua ini. Tabel 44 indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Tabel 44 Bu. Tunggu Pak. Tabel 44. Ya. Persediaan pangan? Tabel 44 bukan indikator prevalensi. Indikator kinerja pemerintah daerah Bu. Ya, tabel 44. Oh, yang IKK. Ya, IKK ya. IKP. IKK apa? Judulnya apa? Indikator prevalensi indikator kinerja pemerintah daerah Bu. Tabel 44. Ya, maksudnya tentang apa Pak? Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Yang ini? Ya itu tadi tabel 44 ya. Nah, kita lihat di situ tabel 44 tahun 2025, 2026 itu ya angkanya menurun, tapi kenapa 2030 justru angkanya naik ya, itu perlu dikoreksi barangkali itu. Kalau saya lihat 12,87 itu PU-nya. Mungkin ini 1287 ini di data 2000 baseline 2024 barangkali ini. Yang 2030 perlu dikoreksi itu. Ya benar, prevalensi ketidakcukupan pangan. Ya, harusnya kan menurun 2030. Ya, semakin menurun harusnya. Ya, benar. Ya, oke. Oke Pak Husni, dipahami ya teman-teman dari pertama. Masih ada yang lain Pak Husni? Ya, sekira kemudian yang berikutnya kepada indikator kinerja program OPD, saya kira sudah sinergi dengan kegiatan di provinsi. Cuma nanti target 2006-nya barangkali perlu kesepakatan dengan hasil kemarin di Rakortek Penban itu terkait dengan indikator yang Astacita, karena ini ada beberapa saya lihat terutama 2026 supaya sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, karena baseline-nya kan sudah berubah terutama PPH tadi itu. Sekira itu Bu Suci, terima kasih. Ya baik, Pak Husni bisa minta tolong kalau ada perubahan target di 2026, tentu untuk perhitungan 2007 sampai 30 juga akan menyesuaikan ya. Iya. Diberikan catatan tertulis setelah Dinas Provinsi menghitung ya Pak ya, supaya ada masukan untuk kabupaten kota untuk targetnya ya, target perhitungan. Ya, makasih Bu Suci. Ya, makasih Pak Husni. Bapak Ibu dari OPD lain dipersilakan. Bina Marga Bu Suci, Tabe. Ya, silakan Pak Irawan. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kaban, Bapeda Sopeng yang kami hormati beserta tim, teman-teman evaluator provinsi. Pertama terkait data bab 2, kami melihat kinerja kemantapan jalan di bab 2 memang cenderung penurunan kondisi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi di situ saya melihat angka 54% di tabel dari 58% di 5 tahun sebelumnya. Saran kami juga mungkin untuk bab ini ditambahkan data terkait desa yang masih terisolir atau yang belum terakses roda 4. Ini mungkin bisa menjadi database kita ke depan. Untuk mengetahui desa-desa yang belum terakses juga menjadi database ketika kabupaten mengusulkan untuk bantuan keuangan pembangunan jalan baru. Nah, sekaitan dengan itu, jika melihat pada bab tolong diganti kota sarannya. Atau bab 7 ya tadi saya lihat di target yang dipasang oleh Sopeng untuk pemantapan jalan ini cukup tinggi di 2030.
Jadi dari kondisi tadi 54%, 53-54% di 2024 ditargetkan menjadi 80% di 2030. Nah ini angka yang cukup signifikan sebenarnya meningkatnya, naik 30% lebih. Sementara kami melihat pagu yang diberikan ya di tabel ini Bu, ini pagunya saya melihat 5,2 miliar atau 5,2 triliun ya ini, karena ada kali 0 di kali 30 di atas. Tapi kalau saya melihat pagu total keseluruhan belanja di angka 1,2 triliun per tahun, berarti mungkin ini miliar. Ya 5,4 miliar per tahun. Sementara targetnya cukup tinggi. Ini mungkin perlu dikaji kembali oleh teman-teman di Bapeda dan Dinas PU Kabupaten. Karena dari baseline ke target 80% itu cukup bagus sih sebenarnya targetnya, artinya optimis. Tetapi jika dilihat dengan pagunya mungkin perlu dihitung kembali. Itu mungkin Bu Suci dari kami. Baik, terima kasih Pak Irawan masukannya. Jadi minta tolong untuk tim penyusun ini juga pemantapan jalan ini terkait dengan kontribusi terhadap indeks infrastruktur ya, kalau saya nggak salah ya Pak Irwan ya. Jadi ada baiknya ketika menghitung parameter pembangun dari indeks infrastruktur Kabupaten Sopeng, maka itu jadi pertimbangkan. Jadi indeks layanan infrastruktur atau indeks infrastruktur yang dihitung oleh kabupaten kota tentu mempertimbangkan berapa kemantapan jalan peningkatannya, berapa rasio elektrifikasi desanya misalnya, berapa peningkatan jaringan irigasinya misalnya, berapa ya, tergantung dari parameter yang digunakan untuk menghitung indeks infrastruktur di kabupaten. Nah benar sekali, ini nanti tolong diperhatikan ya. Jadi ada hal penting Bapak Ibu sekalian yang terkait nanti akan dibahas juga oleh teman yang bertanggung jawab nanti di program perangkat daerah dengan kinerja. Jadi kinerja dengan kinerja yang ditetapkan dengan intervensi program yang akan dilaksanakan dan target kinerja program itu tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah itu tadi udah dipesan sama Pak Irawan, karena kalau sudah tercantum di dalam RPJMD ini nanti akan terkunci di Renstra perangkat daerah juga. Nah jangan sampai ini ada hal-hal yang belum dikonfirmasi bersama gitu ya, didiskusikan bersama dengan perangkat daerah terkait gitu. Nanti minta tolong ini memang masih runway dan pasti teman-teman di penyusunan Renstra juga masih runway, tapi waktunya kita untuk segera menyesuaikan seperti itu. Terima kasih Pak Irawan untuk masukannya. Berarti tadi poinnya di IKK ya Pak ya, di IKK ya, di gambaran di bab 2 itu khususnya yang di IKK yang untuk kemantapan jalan, ditambahkan juga bagaimana dengan kondisi layanan konektivitas desa ya, kondisi jalan desa ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Masih ada perangkat daerah yang lain, silakan memberikan masukan. Ya, maaf Ibu Suci, kami dari Biro Hukum. Oh ya, silakan Ibu, silakan Anda. Ya, baik, langsung saja Ibu Tabe. Untuk materi muatan kami belum bisa ini karena batang tubuh dari Perda RPJMD Kabupaten Sopeng ini belum kami dapat seperti itu. Jadi cuma ini Bu, baru bab per bab yang bisa kami lihat seperti itu. Kami akan lebih menyoroti di IRH-nya. Kami lihat secara garis besar IRH-nya ini sudah ada, sudah dimuat, tapi secara umum kami ingin menyampaikan bahwa variabel-variabel atau indikator yang dimasukkan itu harus disesuaikan persyaratan-persyaratannya berdasarkan bobot penilaian yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Jadi ada beberapa variabel seperti melalui melakukan harmonisasi, kompetensi perancangan perundang-undangan yang berkualitas, kualitas regulasi atau deregulasi, terus berdasarkan hasil review dan berdasarkan juga penataan database dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu Ibu. Kemudian secara umum juga kami ingin menyampaikan
untuk meninjau kembali dasar hukum yang digunakan karena masih ada beberapa yang perubahannya itu sudah maksudnya dasar hukumnya itu sudah ada beberapa perubahan seperti itu Ibu. Kemudian untuk Target kinerja? Iya Bu. Target kinerjanya gimana Bu untuk target kinerja? Target kinerja yang mana Ibu? IRH. IRH. Ya. Kalau ini punya Sopeng itu menurut kami sudah ini karena mereka sudah tuangkan ada beberapa sudah tuangkan dalam bentuk grafik ya Ibu ya dengan peningkatannya ini. Cuma kalau menurut kami kinerjanya itu harus disesuaikan dengan visi misi. Maksudnya realisasinya itu disesuaikan dengan apa yang dicapai oleh berdasarkan visi misi bupati terpilih seperti itu Ibu. Jadi seperti itu targetnya. Izin Bu Indra, Iya. ini soalnya kalau kita lihat di gambaran kondisi umumnya, capaian 2224 kan sudah mencapai 97,72 ya. Iya. Tapi kemudian di target kinerjanya justru turun ini Bu. Turun, iya itu yang memang perlu di ini Bu, ya yang perlu di ini lagi mungkin kan seperti ini Bu, kalau sesuai dengan ini kan yang jadi leading sector untuk ini kan Bu, indikator dan variabelnya apa semua itu kan dari Kanwil Hukum dan HAM seperti itu. Jadi masukan kami sih Bu, Biro Hukum Kabupaten Sopeng ini mungkin lebih ini lagi Bu dalam menyesuaikan variabel dan indikator yang telah ditetapkan Kanwil seperti itu. Mungkin ada beberapa yang miss atau belum mereka penuhi seperti itu Ibu. Iya. Barangkali ada saran nanti Bu ya di strategi dan arah kebijakan untuk mencapai IRH ini semakin tinggi angkanya berarti semakin bagus kan ya Bu ya? Iya sebenarnya seperti itu Bu. Ya, Iya. artinya ini sebenarnya penetapan targetnya kan juga aneh gitu karena betul. Di data kondisi sudah mencapai, tetapi kemudian mungkin ini yang menjadi catatan nanti minta tolong secara tertulis diberikan catatan ya Bu. Betul, iya nanti kami akan lebih ini lagi Bu karena bisa karena kan tadi pagi baru kami dapat jadi kami belum detail untuk ini jadi kami secara umum saja jadi tapi nanti secara tertulis akan detail kami lebih kaji lagi Bu bagaimana untuk ini ke depannya seperti itu Ibu. Terima Baik. kasih banyak. Oke sama-sama Bu. Ditunggu masukan tertulisnya ya. Iya, terima kasih Bu Tuci ya. Ya, sama-sama. Dipersilakan teman-teman dari OPD lain, Bapak Ibu. Ada masukannya? Dari perangkat daerah lain yang hadir di Zoom Kabupaten Sopeng, dipersilakan. Saya lihat ada nggak dari dinas lain, dinas ini. Dari bidang teknis silakan. Ada bidang ekonomi, Bapeda. Izin Bu Suci, boleh. Ada di Dipa apa semua, silakan kalau mau memberikan masukan dipersilakan. Kalau belum ada, kita masuk ke ada teman-teman dari bidang PPD, silakan. Ya, buat ini silakan. Ya, silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bapeda Sopeng beserta jajarannya dan tim penyusun rancangan awal Kabupaten Sopeng, tim fasilitator provinsi OPD yang hadir bersama pada Zoom ini. Izin juga Bapak Ibu tim fasilitator bukan bermaksud untuk melangkahi untuk sebagai penanggung jawab subbab, tapi sebagai tim kita saling melengkapi. Adapun yang ingin saya koreksi yaitu terkait dengan aspek berketahanan energi, air, dan pangan. Saya lihat itu indikator-indikatornya masih kurang, yaitu konsumsi listrik per kapita, kapasitas air baku, kemudian aspek akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, kemudian resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Barangkali perlu ada data yang sepertinya tidak tepat penempatannya pada subbab itu karena datanya terkait
penyelesaian ke K3 yaitu ketertiban, pelanggaran, ketentraman dan keindahan. Mungkin tidak tepat penempatannya pada aspek resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Kemudian aspek demografi terkait dengan jumlah penduduk usia kurang dari 15 dan di atas 16 dan diantaranya barangkali bisa dimasukkan di aspek daya saing sumber daya manusia untuk melihat tingkat ketergantungan. Kemudian perlu juga ditambahkan pada aspek demografi terkait dengan proyeksi dan analisis penduduk 5 tahun ke depan sebagaimana yang tersaji dalam proyek di RPJ tahun 2025-2045. Kemudian secara umum tolong tim penyusun dari Kabupaten Sopeng untuk mencermati penyajian data karena ada beberapa data yang disajikan tidak sesuai dengan data yang ada, seperti contohnya indeks risiko bencana Sulsel tahun 2024 di situ disajikan bahwa nilainya 140,76 padahal nilai yang ada adalah nilai yang tercantum adalah 150,07 tetapi seharusnya 140,76. Kemudian ada lagi terkait indeks Gini, tolong dicermati lagi datanya karena tidak sesuai dengan data indeks Gini provinsi. Kemudian penyajian data juga tolong disajikan dengan periode 2020 hingga 2024. Untuk sementara sekian dulu Bu, masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wandi ini. Ini tadi diingatkan ya untuk bab 2.1 sekiranya tidak semua OPD memberikan saran secara lisan atau bidang teknis, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kami cermati per item gitu ya. Tapi pada prinsipnya tadi yang disampaikan Bu Andini ini adalah dilakukan pencermatan kembali terhadap seluruh data dan analisis yang disajikan pada bagian ini relevan dengan yang disajikan pada kinerja utama dan indikator kinerja daerah seperti itu, dan menyajikan tahun 2020-2024 dicek ulang juga, jangan sampai data-data yang tersaji belum sesuai dengan data-data yang tadi disampaikan. Misalnya Mbak Andini ini angka Gini-nya provinsi ternyata belum sesuai datanya yang tercantum di dalam BPS misalnya kayak gitu ya. Terima kasih banyak Bu Andini ini. Minta tolong teman-teman dari Kabupaten Sopeng untuk mencermati dengan lebih detail lagi ya. Dibuat kertas kerjanya, dibuat cakarannya gitu, dan mengelompokkan sesuai dengan Inmendagri dan tidak melakukan pengulangan-pengulangan jika sudah termuat pada aspek-aspek pengelompokan aspek tertentu, tidak perlu diulang di aspek yang lain. Baik, Bapak Ibu, masih adakah tambahan masukan untuk subbab 2.1? Kalau tidak kita mengelangkah ke subbab 2.3 dan Pak Ahsan dipersilahkan. Silakan Pak Ahsan. Ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Suci selaku pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Sopeng, yang kami hormati Bapak Ibu tim penyusun Ranul RPJMD Kabupaten Sopeng, yang kami hormati Bapak Ibu tim fasilitasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Bapak Ibu peserta rapat konsultasi Ranwal RPJMD Kabupaten Sopeng. Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami, yaitu untuk mencermati kembali untuk subbab permasalahan dan isu strategis. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, baik itu beberapa masukan dan beberapa catatan perbaikan. Pada permasalahan, agar dapat dipastikan kembali bahwa rumusan permasalahan sudah berdasarkan data atau analisa data capaian kinerja yang disajikan pada bab 2. Ini penting Bapak Ibu karena jangan sampai ada di permasalahan tapi setelah kita analisa di data capaian kinerja pada bab 2.1 sampai dengan 2.4 kondisi tersebut tidak ada. Selanjutnya, dalam merumuskan masalah menurut kami ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah
permasalahan tersebut jelas ditunjukkan atau ditandai oleh apa saja. Kemudian yang kedua adalah disebabkan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor apa saja. Dan yang terakhir adalah perencanaan secara makro ke depan seperti apa, atau upaya-upaya apa yang akan dilakukan ke depan seperti apa untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Tapi Bapak Ibu ini dijelaskan secara makro saja, dan untuk spesifiknya nanti diterjemahkan di bab berikutnya, itu mungkin di bab strategi dan arah kebijakan. Selanjutnya ada beberapa catatan perbaikan untuk permasalahan di ketimpangan yang masih tinggi. Permasalahan nomor 2 di halaman 215. Ini mungkin diperjelas kembali ketimpangan yang dimaksud seperti apa. Atau mungkin yang dimaksud dari Kabupaten Sopeng ini adalah ketimpangan pendapatan yang masih tinggi. Mungkin itu nanti mohon dikonfirmasi. Kemudian di daya saing, di permasalahan daya saing nomor 5 halaman 217. Ini kalau kita lihat tren capaiannya dari tahun 2022 sampai 2024 ini cenderung naik. Jadi kalau menurut saya mungkin permasalahan ini masuk di isu strategi saja. Ini mohon masukan Bu Suci, apakah bisa dibuat seperti itu atau dijelaskan, karena kalau kita lihat dokumen Ranwal ini terkait daya saing daerah ini, dia ada di permasalahan dan ada di isu strategis. Iya. Baik, selanjutnya untuk di subbab permasalahan dan isu strategis, pada isu strategis ini diharapkan dalam perumusan isu strategis itu memiliki kertas kerja atau instrumen kerja. Nah, kalau kita lihat di dokumen Kabupaten Sopeng ini sepertinya sudah mempedomani yang ada di lampiran Inmendagri nomor 2 tahun 2025. Di situ sudah dipetakan isu lingkungan dinamis, baik isu global, nasional, dan regional. Jadi mungkin untuk isu strategis ini kami tidak ada masukan, Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi saja. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan, Ibu Suci, kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hasan masukan-masukannya. Jadi minta tolong tim penyusun Kabupaten RPJMD Kabupaten Sopeng kembali mencermati ya di rumusan permasalahan dan isu strategis. Jangan juga dipaksakan jika itu tidak menjadi permasalahan, tetapi itu strategis gitu ya. Misalnya terkait daya saing daerah. Kalau berdasarkan data mungkin tidak masalah karena indeks daya saingnya meningkat terus. Namun kalau kita lihat berdasarkan isu strategis misalnya, maka daya saing daerah itu nanti akan menentukan bagaimana posisi Kabupaten Sopeng terhadap kabupaten lain di Sulawesi Selatan ataupun posisi Kabupaten Sopeng terhadap seluruh daerah di wilayah Indonesia misalnya ya. Nah, daya saing apa? Nanti lebih dipertajam lagi. Daya saing itu kan kemudian kita bisa membahas lebih dalam kalau dalam kerangka isu strategis ya. Nah, isu strategis misalnya yang terkait dengan daya saing sumber daya manusianya, daya saing teknologi inovasinya misalnya, kemudian daya saing infrastrukturnya misalnya, daya saing ekonominya misalnya, dan sebagainya. Nah, nanti akan bisa lebih dalam lagi, lebih jelas lagi kalau kemudian itu ditarik menjadi isu strategis seperti tadi sarannya Pak Hasan ya, karena kalau permasalahan itu sebenarnya kita merujuk pada hal-hal yang memang secara data itu bisa dibuktikan itu masih menjadi masalah nyata-nyata kelihatan gitu ya, nyata-nyata gitu kelihatan. Tapi kalau isu strategis itu lebih pada ada potensi positif dan juga ada potensi negatif, di mana potensi positifnya itu diharapkan bisa kita tingkatkan gitu ya, negatifnya itu menjadi sebuah tantangan yang perlu kita eliminir gitu ya, atau kemudian kalau misalnya itu tantangan untuk ditingkatkan ya berarti ditingkatkan. Itu akan mempengaruhi gitu pencapaian tujuan sasaran. Nah, itu sebenarnya perbedaan antara rumusan permasalahan dan isu strategis. Seperti itu ya. Ya. Terima kasih Pak Hasan masukan-masukannya. Minta tolong nanti catatan tertulisnya ya Pak Hasan. Ya, Bu. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya, masuk pada bagian visi misi tujuan sasaran dan program prioritas. Nah, karena kebetulan ini yang ditugaskan untuk mencermati pada sebab ini saya, jadi saya langsung memberikan
eh, catatan saja. Minta tolong Pak Aban bisa ditampilkan. Oh ini sama tadi ya yang ditampilkan waktu presentasi ya. Ah ini ya. Nah ini kalau kita lihat izin, meskipun ini sudah disepakati dengan anggota dewan, tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa masukan yang kami sampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan ya Pak ya, karena ini dokumen akan digunakan sepanjang 5 tahun. Kalau kita lihat di sini visinya adalah Sopeng sehat, maju dan berdaya saing. Nah kemudian karena ini menjadi misi ya, sehatnya itu menjadi misi gitu ya, sehatnya itu menjadi visi gitu ya. Sehat di mana di sini kalau kita lihat penjelasan visinya, ini kalau kita lihat penjelasan visinya, nyaman, aman, sehat, bersih, nyaman, aman dan sehat. Maju itu ditandai dengan, kalau di penjelasannya ya, produktivitas tinggi dan kondisi sumber daya manusia yang memiliki produktivitas tinggi, artinya sehat juga menjadi modal di situ ya, serta kehidupan sosial keagamaan masyarakat yang berkualitas. Ini dia di maju. Berdaya saing, dia kembali lagi selain kecukupan infrastruktur dan sarana prasarana, kemudian di sini dikasih masuk ketentraman dan ketertiban umum. Kemudian berbasis agropolitannya, ini saya agak mencerna agak ini dulu ini Pak. Karena di sini sehat, maju, berdaya saing, berbasisnya agropolitan gitu. Ya karena ini sudah disepakati, saya rasa untuk penjelasan visinya saya sarankan untuk lebih lebih bisa mewadahi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan narasi visi ini. Sopeng sehat, maju, berdaya saing, berbasis agropolitan. Karena di sini ada kata-kata terakhirnya berbasis agropolitan ya. Maju, berdaya saing, berbasis agropolitan masih nyambung, tapi kemudian sehat berbasis agropolitannya ini yang kemudian nanti perlu tambahan penjelasan visi kalau menurut saya sih Pak. Karena berbasis agropolitan itu untuk sehat, maju dan berdaya saing kan ya. Karena dia berada di ujung gitu ya. Oke, ini yang untuk visi, tinggal nanti dilengkapi saja narasi visinya. Kalau misalnya ada kertas kerjanya nanti bisa dikotak-atik lagi. Nah kemudian ke misi, kembali ya, meskipun ini disepakati tapi bisa menjadi bahan pertimbangan kembali untuk merapikan gitu ya, merapikan, menata kembali, dipersilahkan gitu ya. Ini opsi saja, tetapi kami memberikan masukan. Misalnya kalau kita perhatikan, mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan, mewujudkan perekonomian daerah di bawah lagi berbasis pertanian ya. Kemudian di poin ke 4 ini juga meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian. Jadi sebenarnya ada pengulangan ya Pak ya, ada pengulangan. Ketika perekonomian daerah yang berkelanjutan itu kita sudah wujudkan, berkelanjutan itu kita sudah lanjutkan, maka itu endingnya gitu ya, endingnya atau dampaknya gitu, dampaknya itu meningkatkan kemandirian pangan. Jadi sebenarnya 1/4 ini kalau misalnya diramu menjadi satu misi itu sebenarnya masih bisa, tapi ini saya kembalikan nanti ke Bapak Ibu tim eksekutif dan legislatif Kabupaten Sopeng ya. Kemudian kalau kita melihat lagi yang kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia, yang ketiga, kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sopeng yang sehat. Kemudian yang misi ke-7, mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal. Jadi sebenarnya 3 dan 7 itu juga bisa direformulasi. Saya nggak tahu apakah visi misi ini kita mengambil sama persis dengan dokumen KPUD atau kemudian melakukan reformulasi atau perumusan ulang berdasarkan kaidah perencanaan. Jadi ini poin pentingnya adalah berdasarkan kaidah perencanaan, karena ketika nanti kita di sini sudah bermasalah, maka turunannya ke tujuan sasaran itu pasti agak bingung Pak. Sesuai kaidah perencanaan, jadi di cascading di pohon kinerja
nanti ketemunya akan tabrakan. Kalau misalnya kita membuat pohon kinerja, itu akan bertabrakan, Pak, gitu. Karena kita pasti di mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sepang yang sehat, maka di bawahnya akan berbicara tentang sektor kesehatan. Nah, di misi ke-7 juga akan berbicara tentang sektor kesehatan. Nah, pohon kinerjanya nanti tabrakan di situ, Pak. Padahal misi ini nanti diturunkan tujuan sasaran, itu seharusnya punya apa istilahnya cascading yang nyambung gitu, mengalir gitu ya. Cascading itu dia mengalir gitu. Nah, ini yang masukan saya, sekiranya masih sama persis dengan rumusan visi dan misi pada dokumen KPUD, sebenarnya di Inmendagri itu diperbolehkan untuk melakukan reformulasi visi dan misi. Narasi visi misi boleh, sepanjang tidak menghilangkan substansinya, karena ini sudah menjadi janji politik. Jadi sepanjang tidak menghilangkan substansinya, kami hanya memberikan masukan, Pak, supaya alur perencanaannya itu tidak membingungkan gitu ya. Karena kalau saya melihat yang ini yang 1 dan tadi yang saya sampaikan ya, 1 dan 4 bisa digabung, kemudian 3 dan 7 itu dia bisa diformulasi ulang gitu. Ini saran aja. Kemudian yang di sini mewujudkan pemerataan dan perluasan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perbaikan lingkungan, bla bla bla. 2 dengan yang ini mendorong desa dan kelurahan sebagai fokus pembangunan sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Jadi ini bahasa misinya itu masih ada sambungan. Sebenarnya substansinya juga agak bisa sebenarnya, Pak. Ini kalau misalnya masih memungkinkan ya, ini bisa direformulasi. 2 dan 6 bisa direformulasi. Tapi saya kembalikan ke Bapak-Ibu sekalian, karena poin pentingnya kalau di Inmendagri itu sepanjang tidak mengurangi substansi. Jadi kalau misalnya direformulasi diperbolehkan, tapi sepanjang tidak mengurangi reformulasi. Tanya Bu Suci. Karena di sini di misinya ini ada beberapa yang beririsan, maka di penjelasannya nanti, Pak, sampai ke tujuan sasaran konsistensi jika makannya itu menjadi agak ini juga, Pak, agak bermasalah. Jadi misalnya contoh ini ya. Ini kan kalau kita merumuskan kinerja tujuan sasaran untuk mewujudkan misi, maka ada rumus sederhananya adalah jika maka. Untuk mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan yang berbasis pada pertanian usaha mikro, kebudayaan dan pariwisata dengan dukungan kemajuan teknologi, maka kita harus bisa meningkatkan maka perlu peningkatan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata. Ini hanya satu ya, yang untuk mewujudkan misi ini. Nah, sekarang ini di sini ada di misinya itu dia lebih misinya itu dia lebih teknis, Pak. Harusnya kan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, ini sebutannya yang ini nanti bisa sebenarnya ke sasaran gitu. Jadi ini akhirnya jadi misi itu dia menjadi wadah beberapa tujuan menjadi wadah beberapa sasaran, karena sasaran untuk mencapai tujuan untuk mencapai misi gitu maksudnya. Nah, jadi jika makanya ini agak ribet, Pak. Jadi agak kurang pas maksud saya. Jadi agak kurang pas jika makannya gitu. Misalnya di sini kita berbicara tentang perekonomian, tapi pada sasaran kita membicarakan tentang aspek kesejahteraan sebenarnya, karena berkurangnya penduduk miskin. Misalnya ya, Pak ya. Kemudian yang terkait dengan bagaimana ini tadi kalimat misi yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, di mana bisa kelihatan di cascadingnya, alurnya untuk mencapai kinerja ini bagaimana. Nah, itu jadi agak bermasalah, Pak, karena narasi kalimat untuk bisa masuk pada wilayah-wilayah tadi yang dia mengalir gitu ya, Pak, dari yang besar ke kecil-kecil itu untuk
mencapai sampai nanti Pak bisa diterjemahkan sampai sekegiatan bahkan di Ransera perangkat daerah gitu. Nah, ini kalau saya lihat masih agak ini Pak, perlu diperbaiki, dan saya perlu melihat kertas kerjanya, tidak hanya sekedar tampilan matriks ini, tetapi kerangka pikirnya, kertas kerjanya, sampai kita menentukan atau merumuskan kinerja untuk tujuan dan sasaran seperti ini Pak. Ini kan sebenarnya kinerjanya. Nanti kalau indikator itu menyesuaikan saja. Jadi yang paling penting sebenarnya rumusan kinerjanya ini yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita sempurnakan gitu. Ada beberapa sih kalau saya memperhatikan tadi waktu Pak Kaban memaparkan, ada beberapa yang perlu kita perhatikan kembali. Misalnya contoh ini Pak, di sini mewujudkan misinya, mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sopeng yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan religius. Ini misal misinya. Untuk mewujudkan kualitas sumber daya, untuk mewujudkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan religius, maka derajat kesehatan, derajat pendidikan, daya beli, dan kehidupan beragama yang maslahat harus kita tingkatkan. Kan jika makanya begitu ya Pak ya. Nah sekarang tapi kita balik ke sini, ini Pak. Apa ini nggak kebalik? Untuk meningkatkan derajat kesehatan, derajat pendidikan, dan daya beli serta maslahat kehidupan beragama, kualitas modal manusia harus ditingkatkan. Apa nggak kebalik nih Pak? Kualitas modal manusia bisa kita tingkatkan jika derajat kesehatan meningkat, derajat pendidikan meningkat. Itu kualitas modal manusia. Jadi makanya ini jadi terbalik Pak. Kalau kita melihat ya, karena ini lebih besar. Kualitas modal manusia itu mewadahi peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan derajat pendidikan. Nah ini baru sampai yang sasaran, belum sampai outcome-nya. Nanti pada saat kita tarik lagi ini ke kinerja outcome, nah ini nanti akan kesulitan lagi Pak, karena ini terbalik. Misalnya ini seperti ini, kalau menurut saya ini terbalik, harusnya ini di kiri. Dan ini pun ya oke lah, misalnya ini tetap mau dipakai nggak apa-apa, tapi ini di kiri Pak. Jadi ini yang menjadi kinerja tujuan, ini dibalik ke sini. Nah, ini menjadi sasaran satu meningkatkan derajat pendidikan, sasaran 2 meningkatkan derajat pendidikan kesehatan misalnya, atau kalau mau digabung boleh kesehatan pendidikan, tapi ini modal manusianya dibalik. Nah tapi akan menjadi persoalan lagi karena modal manusia, karena ini kan ada gabung-gabungan ya. Modal manusia itu hanya mengandung komponen kesehatan dan pendidikan, tidak mengandung komponen daya beli dan kemaslahatan umat beragama. Nah jadi ini makanya Pak, kalau kami boleh saran, coba dicek kembali kertas kerjanya supaya rumusan misi itu tidak lebih kecil dari rumusan tujuan. Rumusan tujuan tidak lebih kecil dari rumusan kinerja sasaran. Gitu Pak, seterusnya seperti itu. Karena ini ada hubungan lebih besar. Nah kalau untuk indikator nanti tentu akan menyesuaikan dari rumusan kinerja yang kita bangun tadi. Baru alat ukurnya apa, maka baru ketemu nanti Pak, seperti itu. Nah ini di sini ada derajat kesehatan lagi, jadi bingung kan? Ini karena di sini ada derajat kesehatan di atas tadi, makanya jadi kebolak-balik nih. Di sini kita bicara kesehatan, indikatornya ini ada IPM, ada literasi, ada ini, ada stunting, terus kemudian di bawah lagi ada kesehatan lagi, derajat kesehatan lagi, padahal udah tadi di atas. Nah padahal derajat kesehatannya sebenarnya dia di sasaran karena levelingnya dia lebih di bawah lagi gitu. Nah ini yang leveling kinerja yang perlu diperhatikan, dan sepertinya masih nanti secara tertulis saya berikan masukan Pak, karena masih banyak yang perlu sempurnakan kalau menurut sudut pandang kami ya dari konteks perencanaan. Nah untuk kinerja tujuan dan sasaran ini wajib ada nanti di subbab 4.2, dan untuk targetnya jika indikator-indikator ini
mencakup indikator makro pembangunan, maka provinsi sudah menghitung untuk kabupaten kota karena kami menghitung berdasarkan kontribusi dalam pencapaian target indikator makro Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan pemerintah pusat. Jadi nanti kami juga menghitung untuk seluruh kabupaten kota, termasuk jika ada indikator-indikator baru yang tidak termasuk di dalam IUP tetapi ditambahkan, itu maka wajib ada di subbab 2.1 gambaran kondisi umum dan juga subbab 4.2 di kinerja utama ataupun kinerja daerah. Nah, jadi hubungan antara subbab 2.1 dengan subbab ini 3.1 dengan subbab 4.2 itu sangat wajib ada ya Pak, tapi wajib ada. Jadi apa yang ada di 4.2 harus ada di 2.1, sebaliknya seperti itu. Dan ini di tengah-tengah juga ada di 4.2 nantinya. Seperti itu Pak, masukan dari kami karena ini nanti kaitannya di tujuan sasaran ini nanti kan akan masuk sampai ke rumusan program prioritas. Tapi sebelum ke sana saya persilahkan dulu Bu Ana untuk memberikan masukan arah kebijakan, strategi dan arah pembangunan wilayah. Persilakan Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Suci. Izin pimpinan rapat, izin Bapak Kepala Bapelitbangda Bapeda Kabupaten Sopeng dan Bapak Ibu tim penyusun dokumen Ranmol RPJMD Kabupaten Sopeng. Jadi melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Suci terkait visi misi, tujuan dan sasaran, Bapak Ibu, saya hanya akan melanjutkan masuk di bab 3.2 strategi arah kebijakan dan program. Saya tidak akan masuk ke program prioritas pembangunan, tapi hanya ke strategi arah kebijakan serta ada tambahan terkait arah kebijakan kewilayahan untuk kabupaten. Karena hal itu juga setelah hasil konsultasi kami ke Kemendagri juga untuk provinsi Bappenas memberikan rekomendasi untuk menambahkan. Jadi untuk strategi dan arah kebijakan daerah di tabel 3.4 Kabupaten dokumen RPJMD Kabupaten Sopeng telah menyajikan rumusan strategi yang dijabarkan dengan detail untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hanya setelah melihat rumusan strategi dan arah kebijakan, belum terlihat keselarasan antara arah kebijakan dengan strateginya dalam pencapaian tujuan sasaran. Padahal kan jika kita kembali melihat Inmendagri nomor 2, di situ jelas kalau kita melihat alur yang ditampilkan bahwa penting untuk menunjukkan melihat keselarasan antara strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Jadi di sini juga strateginya telah menyajikan penahapan strateginya per tahun juga untuk pencapaian. Hanya itu belum terlihat jika kita melihat di tabel berikutnya, Bu Suci, ada penahapan arah kebijakan tabel 3.6. Di situ ada arah kebijakan RPJMD-nya. Hanya arah kebijakan dikaitkan dengan visi. Nah, sedangkan di tabel tadi di atas di 3.4 strategi itu dikaitkan dengan tujuan sasaran dan program kepala daerah. Nah, jadi kalau boleh kami sarankan sebaiknya jika tidak ingin menambahkan matriks, kami sarankan mungkin dapat menambahkan satu kolom di dalam matriks yang ada saat ini, di mana menunjukkan hubungan strategi arah kebijakan dan tujuan sasarannya, sehingga dengan melihat satu matriks tersebut kita langsung dapat melihat keselarasan dan keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di sebelumnya.
Jadi mungkin untuk strategi dan kebijakan kami sarankan yang seperti itu, Bapak Ibu. Tapi ada satu lagi yang mungkin saya mau tambahkan, mumpung saya membicarakan terkait strategi, karena saya lihat di dalam halaman sebelumnya di visi misi tadi telah menetapkan indikator intensitas penurunan emisi gas rumah kaca menjadi salah satu indikator sasaran di 3.3, di mana di indikator tersebut adalah terwujudnya pembangunan rendah karbon. Di situ sudah menggunakan indikator penurunan intensitas emisi GRK. Hanya saya lihat dari angkanya sepertinya masih berbeda dengan angka yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi yang disampaikan pada Rakortek Bank Senin Selasa Rabu kemarin. Nah, saya tidak tahu, hanya mungkin karena belum sempat, atau mungkin kami sarankan untuk ini dapat disesuaikan Pak dengan menggunakan baseline tahun 2025 dan ada target 2026 hingga tahun 2029. Nah, di situ target Kabupaten Sopeng untuk tahun 2026 itu 4,94%. Kalau yang di dalam dokumen ini saya lihat 1,20%, dan itu sama setiap tahunnya sampai 2029. Jadi mungkin mohon dikoreksi kembali, karena untuk penghitungan target ini kami di provinsi juga sebenarnya mengacu dari arahan Bappenas, dalam hal ini Direktorat Lingkungan Hidup, di mana standar perhitungan penurunan intensitas emisi ini telah ditetapkan oleh Direktorat LH. Dan jikalau ada yang mungkin ingin didiskusikan secara detail, kami di provinsi siap jika ingin diajak diskusi oleh teman-teman dari Kabupaten Sopeng terkait indikator tersebut. Nah, menyambung kembali dengan pencapaian target indikator penurunan emisi tadi, kami harapkan strateginya itu, jadi di indikator sasaran 3.3 itu kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun strategi untuk pencapaian target tersebut, di mana strategi-strategi terkait pencapaian indikator penurunan emisi GRK tersebut itu adalah terkait aksi-aksi kegiatan mitigasi yang berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca secara langsung. Karena tadi saya melihat Kabupaten Sopeng fokus ke agropolitan, di mana desa dan pertanian, jadi mungkin lebih banyak strateginya diarahkan untuk sektor pertanian dan lahan. Walaupun mungkin sektor lain seperti transportasi, energi dan limbah juga dapat dilakukan. Aksi-aksi tersebut dapat dilakukan berupa penghijauan, implementasi pertanian rendah karbon, peningkatan fasilitas pembuangan sampah, pengelolaan sampah dengan 3R, penggunaan listrik atau kendaraan non motorized, pengembangan EBT, efisiensi energi, pengurangan dan konsumsi energi dan lainnya. Nah, ini saya kalau rasa itu yang kemudian saya lanjutkan untuk Bu. Ini ya, yang ini kan arah kebijakannya, strateginya ya. Mana Bu? Kelihatan yang saya share kan? Strategi. Kelihatan yang saya share di layar. Bentar Bu, bentar. Kecil sekali saya lihat tapi saya buka juga, saya buka dokumen. Iya, saya sudah lihat Bu. Iya, terwujudnya pembangunan rendah karbon. Iya. Iya. Itu tadi Bu, bahwa kan di sini banyak, tapi lebih ke limbah Bu. Oke. Tapi masih kurang yang mengarah ke ke sektor pertanian. Padahal kan
kalau melihat visi dari Kabupaten Sopeng arahnya kan ke agropolitan dan juga masih sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Jadi harapannya mungkin lebih banyak melakukan kegiatan aktivitas implementasi pertanian rendah karbon, mungkin dengan penggunaan pupuk organik dan lainnya yang seperti itu. Nah, di sini banyak terkait sampah limbah. Nah, limbah ini kan banyak juga yang karena terkait indikator, kalau saya tidak salah yang menjadi urusan Perkintan Bu, PU. Jadi kalau bicara terkait fasilitasnya atau infrastrukturnya itu ke KPU-an Bu, tapi kalau terkait pengelolaan limbahnya itu yang ke lingkungan hidup. Nah, yang seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya Bu Suci ya. Ya, silakan. Terkait untuk penyajian arah pembangunan kewilayahan, jadi menindaklanjuti hasil konsultasi Kemendagri atas Ranwal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Bappenas menyarankan agar pemerintah daerah menambahkan arah pembangunan kewilayahan. Oleh sebab itu, kabupaten kota agar dapat menambahkan subbab tambahan dengan judul arah pembangunan kewilayahan yang memuat sekurang-kurangnya keterkaitan dengan arah pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN 2026-2029 dalam lembaran 4 yang saat ini disajikan oleh Bu Suci. Kemudian keterkaitan dengan arah pembangunan provinsi yang nanti akan termuat dalam ranhir RPJMD, karena terus terang Bapak Ibu, kami pun di provinsi baru sedang melengkapi dokumen RPJMD dengan arah kebijakan kewilayahan. Makanya karena itu adalah hasil konsultasi kemarin Kemendagri dan kami juga diminta untuk melakukan penambahan terkait subbab arah pembangunan kewilayahan, maka di kesempatan pertama kami juga meminta kabupaten kota untuk menyesuaikan. Jadi harapannya pada saat kita sudah di ranhir kabupaten kota sudah tidak ada masalah lagi. Terus kemudian muatan terakhir adalah juga harus memastikan keterkaitan arah pembangunan wilayah daerah yang mengacu pada RPJPD dan RT/RW kabupaten kota. Nah, berdasarkan arah pembangunan di RPJMN, arah pembangunan maka arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Sopeng dapat mengacu pada arah pembangunan kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam RPJMN yang diarahkan pada penguatan konektivitas udara, laut, jalan, dan udara, penyediaan perumahan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan kawasan pertanian perikanan, pengembangan sarana bidang pendidikan, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana, serta lainnya. Nah, untuk indikasi-indikasi intervensi dan outputnya secara detail kami sudah buatkan dalam sebuah tabel yang akan kami berikan secara tertulis untuk menjadi acuan atau dapat dipedomani oleh teman-teman Kabupaten Sopeng dalam menyusun subbab arah kebijakan kewilayahan tersebut. Nah, hanya memang harus juga memastikan bahwa penyajian lokus arah kebijakan pembangunan nanti itu dapat untuk Kabupaten Sopeng diharapkan disajikan berdasarkan kenyamanan atau wilayah-wilayah pengembangan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerahnya. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan pimpinan rapat. Adapun secara lengkap dan detailnya saran secara tertulis akan kami kirimkan setelah kita diskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Suci. Silakan Bu. Minta tolong catatan tertulisnya ya, nanti disampaikan. Kemudian kita langsung saya kirim Bu. Ya baik. Untuk program prioritas, tentu ini tadi ada hal yang menarik ya, dan tadi Bu Ana sudah sarankan
di strategi itu kan sebenarnya cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, Pak. Kalau arah kebijakan dia sifatnya arahan-arahan yang bersifat makro tetapi merupakan penjabaran lebih teknis dari rumusan misi. Memang benar tadi langsung misi, tetapi artinya arah kebijakan itu tetap juga dalam kerangka untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Makanya tadi Bu Ana menyarankan untuk menambahkan misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan gitu ya. Hanya bedanya kalau arah kebijakan dan strategi itu strategi lebih teknis, detail karena dia cara-cara untuk yang lebih teknis gitu ya, strategis gitu ya. Tapi kalau arah kebijakan dia sifatnya lebih makro. Dua-duanya untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kerangka pencapaian misi gitu. Nah, ini katanya dan program prioritas, Pak. Ternyata Kabupaten Sopeng itu cara penyajiannya yang untuk program prioritasnya yang janji politiknya Bupati itu dikaitkan langsung dengan mana tadi itu. Nah, ini saya juga agak aneh nih Pak, agak perlu penjelasan nanti ya, perlu penjelasan. Jangan sampai kami memberikan masukannya juga kurang tepat ya jadinya karena agak yang di atas itu ada program prioritas Pak yang di strategi tadi. Yang di sini program, nah ini yang kayaknya program prioritasnya itu yang dari janji ini ya, dari janji mana tadi Tabel strategi. tabel visi misi ini ya, nah ini program kepala daerah di sini. Ini saya juga agak lebih lagi nih Pak, belajarnya agak lebih harus lebih lama lagi nih karena di sini nariknya dari program kepala daerah kemudian strategi. Nah khawatirnya gini Pak, ini kan strategi ini untuk mencapai tujuan dan sasaran, di mana tujuan dan sasaran tadi ada juga ukurannya atau alat ukurnya dari beberapa indikator tujuan maupun sasaran. Jangan sampai fokusnya kita hanya di sini. Fokusnya kita hanya di program kepala daerah saja. Strategi untuk mewujudkan program kepala daerah adalah ini. Tetapi jangan sampai kita melupakan untuk mencapai tujuan dan sasaran itu sendiri. Gitu. Jangan sampai ya kita melupakan tujuan dan sasaran. Di mana ini ada alat ukurnya. Dan alat ukur atau indikator tujuan dan sasaran itu nanti yang akan menjadi kinerja Bupati dan Wakil Bupati, menjadi kinerja pasangan kepala daerah dan akan menjadi bagian dari perjanjian kinerjanya. Nah jangan sampai ini saya belum mencermati baik-baik karena kalau saya melihat ini strateginya ini benar-benar mendasari yang ini nih Pak, yang mendasari yang program kepala daerah gitu. Kalau melihat ininya ya, ada pompanisasi, cagar gelar budaya, bantuan gratis pengurusan label halal, BPOM dan sebagainya untuk UMKM. Kemudian nanti ini dinarasikan sebagai strategi. Nah, itu yang kami titip ya, Bapak Ibu. Minta tolong kertas kerjanya hati-hati di sini ya. Jangan sampai mengabaikan target kinerja, tujuan dan sasaran dari indikator-indikator yang tadi juga masih perlu kita diskusikan lebih dalam sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, sementara kalau kita lihat di program prioritas, nah ini di sini mana program prioritasnya? Program prioritas seperti ini ya cara menyajikannya ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi ini. Nah, alur pikir ini adalah alur pikir kinerja tujuan dicapai melalui kinerja sasaran dicapai melalui kinerja outcome. Nah, ini tadi Pak, pengelompokan yang program prioritas itu tidak bisa lepas dari program prioritas perangkat daerah terpilih. Maksudnya program, kan ada banyak nih program perangkat daerah sesuai nomenklatur Permendagri. Tapi yang kita pilih benar-benar yang mempunyai kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Nah, itu masuk di prioritas dalam kerangka program prioritas tadi itu. Saya agak ini ya Pak. Kalau di provinsi
itu dari 45 janji politiknya gubernur itu kita formulasi kembali menjadi narasi program prioritas pembangunan. Jadi bukan program nomenklatur perangkat daerah, bukan ya. Prioritas pembangunan kita formulasi, Pak. Tidak menghilangkan substansi, tapi kita membuatkan formulasi kalimat yang menjadi wadah terhadap janji-janji tersebut. Nah, dari situ kemudian kita tarik lagi untuk mengawal janji-janji itu tetap ada, tapi supaya nggak membingungkan dari alur perencanaan ini sebenarnya Pak, dari konteks perencanaan. Jangan sampai kita lepas nanti. Ada tabel ini, ada tabel kinerja sampai outcome, tapi ada di atas tadi juga ada tabel yang strategi, tapi fokusnya ke program Bupati. Jadi ini masih ada beberapa tabel yang perlu kita buat lagi, kita formulasi kembali Pak dalam kertas kerja lebih komprehensif gitu, supaya nanti ngalirnya itu lebih mudah gitu ya, mengalirnya lebih mudah sampai ke pemilihan program perangkat daerah yang terpilih gitu ya, maksudnya yang terpilih untuk mencapai tujuan dan sasaran. Karena ini ada prioritas, jangan sampai rancu ya, ada prioritas program prioritas yang versinya Bupati itu sebenarnya menjadi prioritas pembangunan. Boleh direformulasi kalimatnya agar mewadahi untuk dalam Pagasina yang prioritas dalam mencapai kinerja outcome itu Pak. Jadi bulat-bulat karena ini tabelnya juga ini ya, tabelnya ada beberapa yang masih perlu diolah lagi. Dari saya sih Pak, nanti kayaknya kita perlu diskusi lebih dalam ya Pak Kabar dan teman-teman tim penyusun Kabupaten Sopeng. Yang kemarin Po, kertas kerjanya perlu di-share ke kami supaya kami bisa menata lagi ya perlu kami sampaikan. Baik, agak panjang ini karena agak muter-muter ini soalnya, mulai dari rumusan misinya itu sudah ini ya, agak muter-muter dengan tujuan sasaran, karena kita makanya belum dapat schedule kinerjanya juga belum dapat, beberapa yang belum dapat gitu ya. Kita masuk ke bab 4 ya, program perangkat daerah. Silakan Bu Wandi ini. Sudah azan dulu baru ya. Oh, azan. Assalamualaikum, izin Bapak Ibu buat yang mau sholat silakan sholat Bu. Pak sudah kita break sholat dulu ya Bapak Ibu, kita sholat dulu baru bab 4. Silakan untuk sholat dulu, kita masuk lagi sekitar 15 menit ya. Sholat dulu baru bab Bapak Ibu, sudah azan, silakan buat yang mau sholat silakan sholat dulu. Terima kasih. Sholat dulu. Ini jawabannya kan buat jawaban pemetaan. Itu betin roti. Murah nih. Gue hotel ya sih. Nanti dia kasih obat ya kan itu masak apa kopi roh? Enggak. Mas, panas. Panas. Hah? Panas. Biasa. Oh, Yuk. Dan sedengan Yo. Nó là trên cả lò buan. Ada buan.
Waktu lewat ada orang itu. Gimana tuh? Gila ada. Ini masih jadi ada tujuan sekarang ini. Ya memang sini ada memang perlu lah, tapi tidak sampai di situ. Masalah. Nah, pada apa nih? Kenapa keringat? Oh. Masalahnya. Yang itu meningkat derajat. Cocok kan boleh langsung punah itu cuma masalah ini lo deh karena ya mentor lo dari masalah ada masalah lagi ya mentor lo jadi komentar itu Wah,